Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan 4 ini pembahasan terkait bahasa arsitektur. Saat ini tidak ada bahas pemodelan yang khusus ya yang ditujukan untuk menggambarkan arsitektur enterprise. Hanya di subdomain seperti pemodelan, proses bisnis, dan desain perangkat lunak yang dapat ditemukan. Untuk pemodelan perangkat lunak, UML adalah bahasa yang dominan ya yang sering digunakan. Nah, UML ini mencakup semua diagram ya rekan-rekan, tergantung dari kasusnya nanti. Utamanya adalah use case diagram dan activity diagram. Di sini akan digambarkan sejumlah bahasa untuk pemodelan bisnis dan teknologi informasi yang digunakan secara luas dalam menggambarkan bahasa arsitektur enterprise. Pertama ada IDEF ya. IDEF ini adalah bahasa yang digunakan untuk melakukan pemodelan untuk perusahaan dan analis. Nah, ini adalah salah satu bahasa pemodelan yang digunakan ya, teman-teman. Fokus untuk perusahaan dan analisnya ya. Alternatif kedua setelah UML ya, teman-teman. Awalnya dikembangkan oleh program Angkatan Udara Amerika Serikat untuk Integrated Computer Manufacturing ataupun ICAM ya, ICAM. Ini ada 16 metode IDEF ya, terdiri dari IDEF 0 ya, 0, IDEF 3 dan IDEF X atau inti yang paling umum digunakan. Itu. Ruang lingkup IDEF meliputi yang pertama pemodelan fungsional IDEF 0 atau 0. Ini adalah bagian ataupun salah satu dari IDEF ya. Untuk yang IDEF 0, gagasan di balik IDEF 0 adalah untuk memodelkan elemen pengendalian pelaksanaan suatu fungsi. Para aktor menampilkan fungsinya objek atau data yang dikonsumsi dan diproduksi oleh fungsi dan hubungan antara fungsi bisnis atau sumber daya bersama dan dependensi. Yang kedua, ada pemodelan proses IDEF 3, di mana IDEF 3 ini menangkap alur kerja bisnis proses melalui diagram alur proses. Ini menunjukkan urutan tugas untuk proses yang dilakukan oleh organisasi. Logika keputusan menggambarkan skenario berbeda untuk melakukan fungsi bisnis yang sama dan aktif ya, dan aktifkan analisis dan meningkatkan alur kerja. Pemodelan data yang terakhir adalah IDEFX ya, yang digunakan untuk membuat model data logis dan model data fisik dengan menggunakan diagram model yang logis ya. Kemudian IDEFX1X ini ya terdiri dari beberapa diagram bidang subjek logis dan beberapa diagram fisik. IDEF banyak digunakan di industri ya atau perusahaan. Ini menunjukkan bahwa telah memenuhi kebutuhan pengguna dalam batas yang dapat diterima. IDEF taat pada proses pengembangan dan peningkatannya berkelanjutan atau berkesinambungan ya teman-teman. Namun ketiga jenis IDEF ini adalah bahasa yang agak stabil dan kaku ya. Dan IDEF 0 begitupun dengan 1X telah dipublikasikan sebagai standar dari National Institute of Standard dan Teknologi. Kemudian yang kedua ada pemodelan yang namanya adalah BPMN. Apa itu BPMN? Yaitu singkatan dari Business Process Modeling Notation ya. Adalah salah satu standar yang sedang dikembangkan oleh Business Process Management Initiative BPMI ya. BPMI adalah organisasi nirlaba yang mempunyai tujuan yang pertama, spesifikasi standar terbuka untuk desain proses, kemudian dukungan pemasok dan pengguna teknik dan alat manajemen proses bisnis,
Kemudian BPMN standar yaitu Object Management Group 2011 spesifik sebagai notasi grafis yang berfungsi sebagai dasar umum untuk berbagai proses bisnis pemodelan dan eksekusi bahasa. Nah, seperti namanya BPMN dibatasi untuk proses pemodelan aplikasi atau infrastruktur tidak cukup oleh bahasa. Tujuannya adalah untuk memberikan notasi seragam untuk proses pemodelan bisnis dalam kegiatan dan hubungan mereka. Kontrol bisnis notasi proses yang telah ditinjau adalah diagram aktivitas UML, UML EDOC, proses bisnis ya, kemudian IEF, dan cakupannya yang lain. Jadi untuk model ini, model BPMN ini itu korelasinya dengan model-model yang lain cukup banyak ya teman-teman. Ini contoh model BPMN ya, example model in BPMN. Untuk bentuknya itu sama seperti activity diagram ya, ada ada simbol swimlane ya, cuman bedanya swimlane-nya posisinya dia horizontal ya, tidak vertikal. Kalau misalnya di UML itu swimlane-nya sifatnya bentuknya itu vertikal, kalau ini horizontal ya, dengan beberapa simbol yang ada yang tidak asing ya, seperti simbol bulat seperti ini ya. Cuma bedanya di activity diagram itu ada bulat yang lebih spesifik, yaitu bulat warna hitam, dan ada bulat lain lagi di dalamnya. Kemudian ada bentuk activity kalau di activity diagram, yaitu persegi panjang dengan ujung melingkar ya, dengan ujung yang melengkung begitu. Begitupun dengan panah-panahnya ya, seperti ini. Nah, rekan-rekan itu hampir sama ya dengan activity diagram. Cuman perbedaannya tidak terlalu jauh lah. Kemudian untuk pemodelan yang ketiga adalah testbed. Testbed adalah bahasa pemodelan bisnis dan metode awalnya dikembangkan oleh Telematika Institute bersama-sama dengan konsorsium perusahaan. Hal ini dimaksudkan untuk proses bisnis dan pemodelan organisasi serta penggunaan target yang sebagian besar bisnis konsultan gitu ya. Akibatnya bahasa tidak memiliki perspektif arsitektur informasi dan konsep-konsep yang berkaitan dengan ini. Kalau testbed ini pemodelannya lebih spesifik ya, maksudnya lebih difokuskan pada konsultan saja, bisnis konsultan, tidak merata, tidak serta merta untuk sebuah perusahaan besar, dalam arti tidak hanya bisnis konsultan gitu. Di sini hanya fokus ke bisnis konsultan. Kemudian testbed mengakui 3 domain aspek. Yang pertama ada domain aktor, perilaku, dan ada item. Untuk aktor sendiri yang menggambarkan sumber daya untuk melaksanakan kegiatan mereka, kemudian menggambarkan proses bisnis yang dilakukan oleh sumber daya, kemudian untuk item yang menggambarkan objek data ditangani oleh proses bisnis. Tiga domain di testbed juga dapat dilihat sebagai spesifik jenis sudut pandang. Contohnya seperti ini ya, example of business process model in testbed. Bentuknya seperti ini ya. Kalau ini untuk jenis pemodelannya atau diagramnya salah satunya itu memang jauh ya dari diagram yang biasa kita pelajari di UML ya rekan-rekan. Mulai dari bentuknya ya, jajar genjang seperti ini lebih ke contoh dari ada kemiripan dengan flowchart ya, flowchart, simbol flowchart input output ya rekan-rekan. Kemudian untuk simbol panah, kemudian ada simbol decision seperti ini ya. Jadi ada perbedaan, dan bedanya di sini tidak ada swimlane ataupun pemisah ya antara satu proses dengan proses yang lainnya. Jadi dibuat menyatu seperti ini. Nah, selanjutnya ada pemodelan ARIS ya. Nah, pemodelan ini merupakan singkatan dari arsitektur of integrated information system. Ini dikutip oleh Schir 1994, adalah pendekatan terkenal untuk pemodelan perusahaan. Selain kerangka arsitektur tingkat tinggi, ARIS adalah metode pemodelan bisnis yang digunakan oleh perangkat lunak. ARIS ini dimaksudkan untuk melayani berbagai keperluan dokumentasi,
jenis perusahaan bisnis ya. Kemudian cetak biru untuk menganalisis, merancang proses bisnis, dan dukungan untuk desain sistem informasi. Alat ini ditujukan untuk perancangan sistem. Untuk memodelkan proses bisnis, ini adalah bukan proses bisnis dalam model perusahaan. Aris menyediakan bahasa pemodelan yang dikenal dengan Event Driven Process Change. Ya, di sini disingkat dengan EPC ya. Sebuah EPC adalah grafik acara dan fungsi yang diurutkan. Ini menyediakan berbagai konektor atau penghubung yang memungkinkan eksekusi proses alternatif dan paralel. Nah, ini contoh dari diagram ya, diagram function control flow di Aris ya bentuknya. Walaupun di sini ada beberapa simbol-simbol yang agaknya nggak begitu asingnya seperti halnya ini tadi simbol persegi persegi panjang dengan ujung lingkar ya, kemudian ada simbol pesan di sini. Memang ini pesan ini simbol baru ya, dibanding dengan pemodelan yang lain ini baru kita temui. Kemudian juga ada lagi banyak ya yang baru. Kemudian ada pemodelan UML atau singkatan dari Unified Modeling Language, adalah metode pemodelan secara visual ya sebagai sarana untuk merancang dan atau membuat software berorientasi objek ya. Karena UML ini merupakan bahasa visual untuk pemodelan bahasa berorientasi objek, maka semua elemen dan diagram berbasiskan pada paradigma object oriented (OOP). Nah, UML adalah salah satu tools atau model untuk merancang atau mengembangkan yang berbasis object oriented. Seperti itu. Nah, UML adalah sebuah bahasa standar untuk mengembangkan sebuah software yang dapat menyampaikan bagaimana membuat dan membentuk model-model tertentu, tetapi tidak menyampaikan apa dan kapan model seharusnya dibuat, yang merupakan salah satu proses implementasi pengembangan software. Kemudian selanjutnya setelah UML ada pemodelan yang lain yang namanya adalah ADL ya. Berikutnya adalah pemodelan ADL atau Architecture Description Language. Istilah ADL ini merujuk kepada bahasa yang menggambarkan arsitektur perangkat lunak dalam hal umum. Berbagai ADL ada dengan beberapa perbedaan dalam konsep yang tepat yang merupakan yang mereka tawarkan. Beberapa terfokus pada aspek struktur arsitektur ya dan lain sebagainya, lebih memperhatikan untuk aspek dinamisnya. Secara umum, konsep-konsep mereka didefinisikan kepada tingkat yang agak umum ya teman-teman, meskipun mereka biasanya ditujukan untuk pemodelan. Kemudian pada prinsipnya konsep ADL yang cukup fleksibel untuk membuat model di beberapa domain. Domain di sini maksudnya adalah objeknya ya teman-teman. Nah, untuk konsep ADL sendiri, pertama ada komponen, konektor, ada sistem, konfigurasi komponen dan konektor, kemudian ada port, ya, atau sambungan, atau titik interaksi dengan komponen, kemudian ada role, ya, titik interaksi dengan konektor. Kemudian selanjutnya ada representasi atau digunakan untuk model komposisi hierarkis, ya, untuk menggambarkan secara hierarki. Kemudian rep map yang memetakan komponen atau konektor komposit arsitektur internal yang untuk elemen antarmuka eksternal. Kesesuaian enterprise arsitektur, pertama, pembahasan sebelumnya telah digambarkan bahasa saat pemodelan di bidang organisasi, proses bisnis, aplikasi, dan teknologi. Hal ini dijelaskan bahwa tidak satupun telah berhasil menjadi bahasa yang dapat mencakup semua domain. Secara umum,
ada sejumlah aspek yang hampir semua bahasa memiliki nilai yang rendah. Yang pertama, hubungan antar domain tidak didefinisikan dengan baik dan modelnya dibuat dalam berbagai tampilan, tidak terintegrasi lebih lanjut. Kemudian yang kedua, sebagian besar bahasa memiliki dasar formal yang lebih dan tidak memiliki semantik yang jelas. Kemudian yang ketiga, sebagian besar bahasa kehilangan visi arsitektur keseluruhan dan terbatas baik subdomain bisnis atau aplikasi dan teknologinya seperti itu. Kemudian untuk arsitektur berorientasi layanan, munculnya paradigma komputasi ataupun sebuah pola pikir ya yang berorientasi layanan atau SOC dan web teknologi jasa. Khususnya telah menimbulkan minat besar dalam berorientasi layanan arsitektur atau SOA. Mungkin karena hype seperti ini telah dibuat di sekitarnya. Ada yang banyak kesalahpahaman tentang apa SOA yang sebenarnya. Berbagai layanan web membuat kita percaya bahwa jika Anda bisa membagi ke dalam layanan pemohon, penyedia layanan, dan registrasi layanan. Selanjutnya adalah relevansi dan manfaat untuk orang mungkin bertanya mengapa kita harus fokus pada layanan untuk arsitektur dan dukungan teknologi informasi. Apa yang membuat konsep layanan begitu menarik untuk perusahaan praktis? Pertama, ada fakta bahwa konsep layanan yang digunakan dan dipahami dalam domain yang berbeda yang membentuk suatu perusahaan. Yang kedua, orientasi pelayanan memiliki efek positif pada sejumlah diferensiator kunci dalam proses yang kompetitif saat ini dan masa depan, yaitu interoperabilitas, fleksibilitas, efektivitas biaya, dan tenaga inovasi. Interoperabilitas biasanya berkaitan dengan interaksi antara satu domain dengan domain yang lain, ya, interaksi dengan satu perusahaan dengan perusahaan yang lain, dan skalanya lebih besar dan lebih cepat. Sementara untuk fleksibilitas adalah keluasan ataupun bisa dikatakan fleksibel ya. Fleksibel itu artinya uh, mudah dilakukan ya, sangat ringan, sangat mudah diakses, mudah dilakukan kapan saja, di mana saja. Kemudian efektivitas biaya dan teknologi, lebih kepada estimasi biaya ya, estimasi biaya yang memang ditekan seminimal mungkin ya dengan hasil yang maksimal seperti itu. Barangkali itu untuk pertemuan terkait dari apa namanya itu beberapa pemodelan yang bisa digunakan untuk menyelesaikan sebuah permasalahan atau perusahaan.